Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kembali kita akan melakukan persiapan untuk trading plan besok tanggal 24 Februari 2022. Dan seperti yang kita lihat luar biasa sekali hari ini IHSG kembali mencetak rekor harga tertinggi sepanjang masa ya di 6.920. Baiklah, sebelum saya lanjut untuk membahas lebih dalam tentang saham-saham apa saja yang secara price action besok oke untuk ditradingkan, jangan lupa untuk like dan subscribe serta bunyikan notifikasinya pada YouTube Anda supaya Anda selalu terupdate dengan video-video terbaru yang saya upload. Oke, seperti biasa kita akan mulai dulu pembahasannya dari indeksnya yaitu IHSG. Kita lihat hari ini mencetak rekor terbaru ya, dan seperti yang saya katakan kemarin bahwa dua titik ini merupakan titik resisten dan support yang paling krusial, dan ternyata memang support di 6.859 dan 6.834 ternyata berhasil mantulin kembali harga ke atas, dan saat ini sedang menguji kembali level resisten 6.920-an ya, tapi sudah break sedikit kalau kita lihat. Dan dengan model candle dan pantulan yang kayak begini, biasa kecenderungannya kemungkinan besar akan breakout besok, dan bisa jadi di close di level yang lebih tinggi lagi ya. Jadi ini menarik sekali dimana kebanyakan indeks saham negara lain yang hari ini kebanyakan sih memang nggak terlalu turun ya, cuman ya baru malam ini aja agak-agak turun-turun sedikit. Tadi pagi relatif stabil dan cenderung tidak bergerak ya, tidak terlalu banyak bergerak, tapi IHSG justru malah bisa bull. Oke, jadi kemungkinan besok akan ada kelanjutan kalau dilihat dari price action-nya, terlepas dari kalau tiba-tiba ada sentimen global yang mendadak, yaitu kita tidak bisa ngomong. Jadi kemungkinan besarnya kalau dari kondisi saat ini adalah kemungkinan besok akan naik lagi. Oke, beberapa saham yang memiliki potensial adalah batu bara ya. Yang pertama saya akan bahas PTBA dan mungkin saham-saham yang lain yang mirip-mirip. Saya hanya sebutkan saja, nggak akan saya ulangi atau mungkin saya tidak bahas detail ya. Jadi mungkin nanti untuk chart saham-saham batu bara yang lain mungkin saya akan share di grup aja. Tapi intinya batu bara adalah potensial. Kalau kita lihat PTBA sudah breakout dari resisten target kita yang kemarin, dan kemarin sudah TP ya di sini take profit, ternyata dia sekarang breakout. Maka dari itu ada potensi untuk melaju kembali ke target berikutnya yaitu di 3080-an. Baik itu bisa langsung ataupun bisa mantul dulu baru kemudian naik ke atas. Jadi Anda bisa ada dua skenario. Yang pertama nunggu di sini untuk entry-nya ya, dengan stop loss Anda pasang di sekitar 2900. Kemudian targetnya adalah di 3080 ya. Jadi lebih baik nunggu sedikit-sedikit. Kalau misalnya Anda mau agak cepat, agak ngejar ya, kemungkinan sih besok akan cenderung naik, mungkin akan retrace sedikit banget. Jadi Anda coba aja cari-cari di 3000-an ini, mungkin ada antrian bid yang agak tebal dan Anda boleh masuk di sana ya. Kemudian kalau misalnya Anda begitu, maka stop loss-nya Anda naikkan di sekitar 2960. Ya, kemudian ada ITMG. ITMG saya mungkin tidak gambar detail. Cukup saya jelaskan sekilas saja. Jadi intinya mirip dengan PTBA ya, potensinya untuk naik sangat besar karena dia sudah breakout dari trendline resisten ini juga, dan kemungkinan akan lanjut ke resisten 24.325 paling kecil ya. Untuk detail entry-nya nanti saya gambarin aja di grup di Telegram. Kemudian ada Adro ini mungkin saya agak gambar sedikit-sedikit. Nah, Adro ini sudah pernah saya gambar di grup atau mungkin di video-video sebelumnya ya. Dan kali ini benar-benar break, maksudnya entry-nya benar-benar masuk dan sudah profit. Moga-moga aja dia besok bisa lanjut naik ke 2450. Bagi Anda yang belum punya, Anda boleh masuk di entry ini atau Anda boleh langsung masuk juga, nggak masalah. Selisihnya nggak terlalu banyak, Anda boleh langsung masuk dengan stop loss yang sama di sekitar 2180. Ini turunin sedikit lah. Di 2170, targetnya di 2450 ya untuk target yang pertama. Next targetnya mungkin kita bisa set sekalian sekarang. Iya, ini ya kemungkinan bisa mencapai, next targetnya bisa mencapai 3000, tapi itu masih agak jauh. Yang lebih dekat kayaknya 2580.
ini sangat-sangat visible dan sangat-sangat realistis untuk dicapai dalam waktu dekat. Ya, jadi ada dua untuk Adro, cukup menarik dan jangan sampai ketinggalan. Moga-moga bisa running sesuai dengan rencana kita, ya, dengan trading plan kita. Kemudian LSIP juga menarik. LSIP dan DSNG, saya bahas LSIP-nya aja. Jadi sudah hit target yang pertama, ya. Kemungkinan besok akan lanjut karena dia sudah breakout dari previous resistennya yang cukup kuat. Di sini ada resisten dan dia sudah breakout. So, bagaimana cara skenario entry-nya? Yang pertama, Anda bisa coba entry dengan cara nunggu pullback. Ya, kalau misalnya dikasih pullback di sini, kemungkinan akan dapat kenaikannya sampai ke sana. Kemungkinan kedua, biasanya LSIP ini jarang langsung terbang, ya. Biasanya saya cenderung lebih memilih entry di antrian yang agak tebal di bawah harga penutupan hari ini. Intinya mungkin itu adalah 13.95. Skenario kedua bisa juga langsung besok terbang, tapi biasanya kalau LSIP jarang banget, dia biasanya akan turun-turun dulu, naik-naik dulu, turun-turun dulu gitu ya. Jadi Anda bisa nyari coba antrian yang agak tebal di dekat-dekat in between di antara target biru ini dan garis hijau ini juga bisa, atau yang paling dasar adalah di sekitar garis hijau ini, ya. Dengan stop loss Anda boleh pasang di sekitar 1360 itu LSIP, ya. Kemudian DSNG Anda lihat sendiri. Kemudian adalah SIMP, ya. SIMP ini juga menarik. Intinya saat ini SIMP belum breakout dari zona sideways-nya. Jadi kapan hari diprediksi akan terbang, ternyata enggak. Ya, ternyata dia masih mondar-mandir di sini dulu. Bagi Anda sudah terlanjur masuk, tidak masalah, Anda tetap keep stop loss-nya, atau Anda boleh naikkan stop loss-nya di sekitar 472, ya. Bagi Anda yang belum masuk, lebih baik menurut saya Anda nunggu buy if break di 496. Jadi bila dia bisa breakout dari zona sideways ini, ya, maka Anda boleh masuk. Ya, maka Anda boleh masuk bila dia sudah keluar dari zona ini. Jadi kemungkinan dia akan membentuk pola base on base. Jadi kemudian sideways dulu agak lama, kemudian dia akan break. Resisten yang sebagai target saya coba naikkan aja, mungkin bisa sampai sekitar 514. Ya, sangat-sangat mungkin untuk masuk ke 514. Moga-moga aja bisa kecapai. Itu SMP. Kemudian ada PNBN. PNBN ini juga sangat-sangat menarik. Ya, saya pernah gambar tadi pagi, itu menyerupai cup and handle, dan hari ini per hari ini juga sudah breakout dari cengkirnya ini. Jadi bagi Anda yang mau masuk atau Anda sudah masuk, saya ucapkan selamat. Kalau Anda sudah masuk dari 805, Anda pasang stop loss-nya di 785 dan targetnya hopefully bisa kena 855 atau 875. Bagi Anda yang masih mau ngejar, saya kira masih belum terlalu jauh, nggak masalah. Saya lebih prefer kalau Anda mau ngejar jangan langsung di HK, tapi Anda nunggu. Coba cari antrian-antrian yang agak tebal di bawahnya, siapa tahu ada, yaitu di sekitar 820-an. Coba Anda tunggu, kalau besok ada bid yang agak tebal, Anda antri di sana dengan ya lot yang sedang-sedang aja, ya, karena ini agak ngejar. Namun saya kira kemungkinannya akan berhasil cukup gede, ya, kemungkinan akan sukses. Kalau misalnya Anda mau langsung klik HK, jangan terlalu besar, ya, karena tentu itu resikonya lebih gede. Jadi jangan terlalu entry dengan lot yang terlalu besar kalau misalnya Anda mau HK, dan kemudian stop loss-nya bisa di sekitar 800. Ya, yang agak ketat kalau Anda masuk di sini atau langsung HK, Anda boleh pasang stop loss-nya di 800-an. Next ada HICE. HICE hari ini juga keren banget, ya. Hari ini juga keren banget dan sangat mungkin besok akan lanjut. Dia sudah breakout resisten daily dan dua entry kita udah kejemput dan naik, ya. Moga-moga aja. Kalau saya lihat ada potensi sampai ke 320 karena di sini ada gap. Ada gap dan ini sangat mungkin akan diserbu ke sana karena apalagi ini sudah breakout. So Anda tunggu aja. Bagi Anda yang sudah masuk, dan kalau Anda belum masuk, Anda boleh nunggu di antrian yang agak tebal dekat-dekat tempat breakout tadi. Siapa tahu dikasih, mungkin ada retracement sedikit di atas-atasnya sini sedikit dan kemudian bisa kejemput, ya. Jadi kalau misalnya Anda mau masuk sebenarnya agak
telat, tapi kalau toh Anda mau ngejar, saya saran Anda agak nawar-nawar sedikit di sekitar 266, yaitu masih sangat masuk akal. Anda ngejarnya nggak benar-benar sampai ngejar ngawur, tapi Anda nunggu antrian tebel untuk harga itu memegaskan kembali ke bawah kemudian terbang ke atas. Itu masih masuk akal. Sebentar ya. Saya minum sedikit ya, sorry soalnya ngomong terus ini lumayan haus. Ya, tapi saya senang ya. Saya senang bisa sharing-sharing setup saham-saham yang bagus buat Anda, dan tentu ini buat tradingan saya sendiri juga. Kemudian ada UCIT. UCIT ini juga cukup lumayan menarik ya. Nah, ini saham yang kayaknya baru kali ini dibahas. Yang pertama, dia sudah breakout dari downtrend line ini ya, dan ini kalau kita lihat juga bentuknya mirip-mirip dengan segitiga. So ada kemungkinan ini naiknya akan bisa tinggi ya. Jadi tanda-tanda lain yang terlihat bagus adalah kali ini dia sudah breakout dari moving average 200, di mana moving average 200 ini merupakan moving average yang paling kuat ya. Jadi Anda menurut pandangan saya ada beberapa skenario untuk entry ya. Yang pertama adalah Anda boleh entry dengan nunggu buy on pullback di sekitar 1500-an. Yang kedua, saya kira kalau mau main cepet ya, ini kan sudah breakout dari resisten EMA 200. Saya kira Anda boleh coba cari, tapi lotnya jangan gede-gede. Coba cari antrian yang tebal di sekitar 1535 coba ya. Dan tentunya kalau Anda di atas ini stop lossnya harus agak ketat ya, sekitar 15-15, atau boleh ambil 2-3% ya. Anda coba setting. Kalau Anda wait on pullback di sini, maka stop lossnya adalah di sekitar 1460. Saya kira akan besar kemungkinannya untuk naik lagi, dan mungkin sekali sulit untuk dikasih retracement pullback sampai ke bawah sini. Jadi saya kira kemungkinan besar kalau sudah breakout begini, palingan dia hanya akan retrace sedikit, kemudian dia akan lanjut ke target ya. Next targetnya adalah di harga 1650 targetnya. Moga-moga aja bisa langsung kecapai besok. Kalau misalnya Anda mau langsung HK juga tidak masalah, tapi seperti yang saya selalu ngomong, kalau Anda HK itu resikonya gede. Karena resikonya gede, Anda harus mengecilkan posisi ya, karena saham-saham model begini itu kalau naik itu bisa puluhan persen. So walaupun lot Anda lebih kecil, saya kira itu cukup lumayan berdampak dan cukup menghasilkan juga. Kecuali nanti Anda sudah lebih mahir, baru Anda perbesar lagi. Gak ada salahnya juga, karena memang kadang-kadang saham-saham tipikal gorengan yang terbangnya cepat itu kalau kita nunggu retracement, terus habis itu nunggu agak di bawah, itu kadang-kadang kalah cepat juga memang sih. Jadi nggak ada masalah kalau misalnya Anda masuk sedikit dulu untuk partisipasi ya, tapi nggak terlalu besar. Jadi saya kira itu masih resiko yang masih sangat masuk akal untuk diperhitungkan ya. Jadi bukan ngawur. Next ada BKTG. BKTG ini juga cukup menarik. Dari ini kemarin target-target yang udah kecapai ya. Jadi saya hapus saja, target-targetnya ini sudah selesai. Tapi posisi ini masih bisa kita jadikan target lagi ya, masih nggak masalah untuk kita jadikan target lagi. So sangat-sangat mungkin, karena saat ini dia volumenya cukup bagus dan barusan mantul dari moving average 200, sangat-sangat mungkin, apalagi ini ada support weekly yang juga masih bertahan dan belum jebol. Saya kira kemungkinan cukup besar bagi BGTG untuk lanjut terbang ke target-target berikutnya ya. Jadi saya kira ada kemungkinan yang cukup lumayan, karena ini bentuknya pin bar juga dan mantul dari moving average 100. Tidak ada salahnya Anda coba masuk ya di situ dengan stop loss di 204 ya, moga-moga aja kecapai. Kemudian ada TNCA, cukup banyak ya, cuman Anda seleksi lagi ya, jangan diambilin semua. Nah ini kalau menurut saya mungkin jangan terlalu agresif masuk dulu ya. Cuman saya lihat ini sudah dekat dengan support, yaitu supportnya di sekitar 985 atau dekat dengan moving average 200.
Menurut pandangan saya sih, ini kayaknya masih mau turun lagi. Cuman ini boleh Anda masukin watchlist saja. Kemungkinan dia akan ngetes dulu area support ini dan kemudian baru dia akan mantul lumayan kencang. Jadi Anda tunggu aja. Buy bila harga mencapai harga sini ya. Dan kemudian Anda boleh pasang stop lossnya kira-kira di 925. Itu jauh lebih safe ya bagi Anda daripada Anda langsung ngejar masuk. Toh ini juga belum breakout dari moving average 20. So untuk TNCA menurut pandang saya masih akan turun dulu, jadi jangan buru-buru masuk dulu, nggak masalah. Kalau misalnya ketinggalan bagaimana Pak? Ya nggak masalah. Kalau ketinggalan berarti memang bukan rezeki kita mungkin di saham yang lain. Ya, so ini adalah pandangan aja. Kemudian Toys juga cukup menarik. Ya, hari ini mantul dari moving average 20, merespon dengan sangat baik dan volumenya cukup lumayan ya, dan Anda saya kira boleh masuk lah di sekitar 208. 208, moga-moga besok digoreng lagi. Tadi sempat digoreng cukup tinggi kemudian dibawa turun lagi. Karakternya dia memang suka naik turun kayak gitu. Jadi saya kira ada potensi lah ya besok bisa digoreng lagi. Anda boleh coba pasang targetnya di situ. Kalau Anda mau coba stop lossnya juga resikonya kecil, Anda bisa pasang di 192 atau Anda mau wait and see dulu juga tidak masalah. Anda mungkin mau nunggu di entry yang lebih aman di bawah 205 juga tidak masalah, atau Anda mau di sini ya. Tapi saya kira mungkin ini harus main cepat. Jadi kalau misalnya besok diangkat lebih baik nggak usah sungkan-sungkan langsung di TP aja. Tadi saya juga ada sedikit merasa sayang karena tadi sebenarnya sudah bawa naik, cuman saya nunggu dan akhirnya ternyata bawa turun. Ya saya juga tadi salah prediksi juga, jadi harusnya sih langsung take out aja. Oke. Kita akan lanjut saham berikutnya ya. Dan saya rasa Toys ini potensinya cukup lumayan karena dia masih bertahan di area support dan juga kalau kita lihat membentuk uptrend line ya. Ini kenapa alasannya saya masukin ke dalam list untuk di tradingkan ya. Tapi Anda boleh lihat-lihat dulu juga. Kalau nggak serak nggak apa-apa, Anda nggak usah ambil. Kemudian ada BBCA. BBCA ini juga cakep banget dari entry-entry yang kemarin saya infokan. Ini tentu Anda sudah profit cukup lumayan dan dia sekarang heading menuju target berikutnya. Another reason kenapa ini cukup menarik adalah dia sudah breakout dari resisten sebelumnya juga 7975 atau alias dekat-dekat 8000 lah ya. Sudah breakout ya, dan sepertinya kalau biasanya sudah breakout begini kemungkinan besar akan melakukan lanjutan kenaikannya, entah itu dengan retracement atau langsung naik juga bisa. Ya, jadi kalau misalnya Anda mau sih, saya kira kalau saya sih orangnya lebih suka nawar-nawar sedikit. Kalau misalnya ada bid area yang agak tebel di bawah-bawah sini, alangkah baiknya kalau misalnya dikasih, kita alangkah baiknya nunggu aja di area resisten yang barusan di breakout tadi. Ya, moga-moga dapat retrace bentar kemudian dibawa naik. Atau Anda kalau mau sambil nabung BCA juga saya kira tidak masalah, Anda masuk aja kecil dulu. Ya, kemudian saya lihat ada yang menarik SMMT. SMMT ini juga ada beberapa sekuritas yang rekom dan ini kayaknya sudah pernah di info ya beberapa waktu yang lalu dan sudah sangat mendekati target, tapi kemungkinan besar target ini kalau pandangan saya akan jebol ya. Jadi Anda boleh juga langsung besok nunggu antrian-antrian yang agak tebel di bawah-bawahnya sini, mungkin sekitar 25%-nya ya. Coba Anda cari di 454-an, kemudian Anda pasang stop loss-nya kira-kira di 414 atau 3% ya. Jadi ini kemungkinan kalau misalnya besok dapat, kemungkinan akan langsung breakout. Ya kalau modelnya kayak gini dengan volumenya segede ini, bahkan mungkin nggak salah juga kalau misalnya Anda mau langsung HK ya. Jadi kalau misalnya Anda mau langsung HK, ingat pesan saya, volumenya dikecilkan, jangan terlalu nekat, jangan terlalu gede. Kemudian kalau misalnya Anda HK, maka Anda boleh pasang stop lossnya ya kemungkinan di sekitar 434 ya. Kemungkinan setidaknya dia bisa sampai target 524, tapi saya kira akan breakout.
Saya kira kemungkinan besar akan breakout. Oke, itu untuk SMMT. Kemudian ada ABMM. ABMM juga menarik ya. Jadi wah, polanya keren ya. Dia membentuk double mangkok. Kemungkinan akan breakout. Jadi ada dua opsi untuk masuk. Saya pertama, Anda coba cari antrian yang agak tebel di 1620-an. Siapa tahu dikasih retracement. Kemudian Anda pasang stop lossnya kalau misalnya sudah dapat sekitar 2% atau 3%. Ya, atau skenario kedua adalah Anda nunggu. Mungkin saja ini dikasih retracement kalau misalnya tiba-tiba besok dibanting, karena ini juga sudah dekat dengan resisten. Sorry, salah. Next skenario nya Anda bisa coba tunggu di area sini. Ya, Anda tunggu di area sini untuk masuk. Kemudian Anda pasang stop loss-nya di 1465 ya. Kemungkinan besar akan uptrend-nya karena ini juga sudah golden cross ya. Jadi cukup menarik ya untuk ditradingkan. Saya kira lebih baik Anda nunggu retracement-nya sedikit karena ini sudah dekat dengan resisten ya. Opsi lain adalah Anda boleh buy if break 17 10 ya. Anda buy bila break dari sana. Ya, Anda pasang stop loss-nya kira-kira di bawahnya lah. Sekitar 2%-an ya. Ini moga-moga bisa terbang lumayan tinggi ya. Sebentar, kalau kita lihat weekly-nya. Tuh, itu weekly-nya juga cukup menarik ya. Dia sudah breakout dari downtrend line weekly. So, ini sangat-sangat mungkin akan terbang tinggi. Jadi, mungkin Anda boleh coba dengan lot yang sesuai ya. Saya kira 1950 akan tercapai lah. Next targetnya kalau misalnya kencang banget ya 2295 saya kira bisa. Ya, ini menarik banget untuk weekly-nya, dia sudah breakout dari downtrend line. Interesting ya. Jadi Anda boleh coba besok ngincer atau ngejar. Dipantau juga bid overnya ya. Kalau misalnya ada yang tebel dan menarik, tentu Anda bisa ikut antri. Nextnya ada AALI, tapi tadi saya sudah infokan bahwa saya akan bahas satu aja untuk saham-saham yang mirip. Ini mirip dengan LSIP ya bidangnya. Ada potensi juga naik ya, polanya cukup menarik, dia membentuk garpu ke atas ini alias mirip-mirip dengan bullish engulfing ya. Saya kira ini Anda boleh masuk, mungkin Anda nunggu di antrian sini dengan stop loss di bawah sini ya. Nextnya UNTR ya, yang mau saya bahas. UNTR juga menarik. So Anda bisa mulai masuk karena dia membentuk pola yang cukup menarik ya. Dia membentuk pola mirip-mirip dengan pola N. Jadi kalau saya gambar lagi, dia terbang, kemudian retrace, kemudian dia kira sekarang ini kelihatannya dia mau breakout dan sampai ke arah target. Jadi Anda boleh masuk langsung dengan stop loss di 2300. Ya, opsi kedua Anda boleh nambah order buy break 24250. Moga-moga aja dia bisa langsung breakout kencang beberapa hari ini. Dan boleh segera menyentuh target. Kelihatannya dia mau nutup gap yang ada di sini. Oke, jadi saya kira cukup sekian dulu. Udah cukup banyak ya di tengah-tengah kondisi market global yang lagi nggak pasti. Saya kira sudah sangat banyak sekali yang saya bahas. Dan saya ingatkan jangan diambil semuanya. Anda pilih dan saring lagi mana yang sesuai dengan pandangan Anda. Baiklah, saya kira sekian dulu. Selamat mempersiapkan diri. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi tradingan Anda. Saya ucapkan selamat malam dan terima kasih sudah nonton. Happy trading. Salam profit.